Halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham PGAS atau Pegas yang merupakan Pertamina Gas Negara itu ya nama ini ya. Jadi dividennya kemarin itu pengumuman dividennya kemarin lumayan ya karena bisa menghasilkan yield hingga hampir 10%. Jadi mohon dikoreksi kalau saya salah. Di angka kalau based on RTI di angka 141 lembarnya yang ex date-nya di tanggal 12 Juni ini. Bagaimana prospeknya? Apakah setelah dividen bakal masih ada peluang atau malah ya udah gitu aja. Jadi kalau kamu lihat dari profilnya, Tamina Gas Negara ini dimiliki oleh Tamina sebesar 56,96%, kemudian publik di 43%, ini based on Desember 31 ya, 2022. Dan dari publik itu ada individu dan institusi, cuman nanti detailnya bakal saya kasih tahu. Oke, kalau kita lihat harga sahamnya Pegas, sebenarnya Pegas itu pernah all time high-nya di tahun 2013 mau di 2013 dan di 2014 itu sempat menyentuh Rp6.200 per lembarnya. Sedangkan sekarang hanya di 1.430 di penutupan akhir bulan kemarin. Jadi, apakah bakal berpeluang balik lagi? Nah, jawabannya kita cek dulu. Kenapa kok 2013 bisa setinggi ini harga Pegas? Kalau kita lihat kinerja keuangannya, jadi saya cek di Stockbit. Oke, di sini. Saya melihat di laba bersih tahun berjalan aja ya, dengan annual 2000 ya, annual tahunan. Jadi saya coba cek dari grafiknya. Kalau kamu perhatikan sini, nah ini kan dia dari yang paling terbaru sampai yang paling lama kan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini memang 2013 dan 2014 itu kinerja Pegas itu yang paling the best dibandingkan dari 10 tahun terakhir ya. Kalau dilihat dari sini 2013 dan 2015, sedangkan 2022 kalau kamu cek sebenarnya kinerjanya sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, cuman masih lebih rendah dibanding 2012, 13, dan 14. Oke, nah, jadi kalau kita lihat harga sahamnya, idealnya berarti seperti apa dong? Kalau kita lihat, oh dia lebih baik dibanding 2002, sudah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, harusnya harga segini berarti tidak tidak wajar dong atau tidak oke. Jadi ada peluang. Nah, tapi kita cek lagi secara eh, keuangannya. Kalau kita lihat terbaru data laporan keuangan kuartal 1 di 2023, justru Pegas laba bersihnya turun dibanding tahun 2022 year on year-nya. Oke, terus saya perhatikan padahal pendapatannya bertambah nih. Nah, yang gede malah di beban pokok pendapatan. Dan sekali lagi, kalau kita cek lagi, nah tapi sebelumnya kamu harus tahu juga ya, Pegas nih sebenarnya industrinya apa sih dia? eh, itu bisa kamu cek di website resminya Pegas. Jadi kalau mau tahu detail tentang profilnya si Pegas, nah dari tadi saya juga udah coba cek beban pokok pendapatan dan ya jadi ini ya cara mudah untuk tahu sebenarnya yang bikin gede itu apa beban pokok pendapatannya. Nah, detailnya ada di sini. Kalau saya perhatikan yang membuat dia signifikan naik adalah beban produksi dan lifting. Kemudian ada pembelian gas bumi dari pihak berelasi. Jadi di sini terlihat adanya pembelian, ya memang kan dia sebenarnya distribusi ya. Jadi dia membeli lagi nih gas buminya dari pihak ketiga maupun dari pihak berelasi. Nah, pihak berelasinya bertambah apa dibandingkan tahun lalu cost-nya atau biayanya. Begitu juga dengan beban produksi dan liftingnya. Sisanya kalau saya lihat yang signifikan sih sebenarnya ya kalau lihat ini ada perbaikan dan pemeliharaan yang juga naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, terus kita lihat lagi prospek ke depannya ya. Kalau lihat prospek ke depannya dari beberapa forecast, misalnya saya coba lihat dari forecastnya TradingView. Oke, jadi di sini kamu bisa lihat forecastnya dari TradingView, eh ya maksudnya pada positif ya, maksudnya ada peluang untuk naik, mereka membuat forecastnya, cuman ada juga yang prediksinya harganya saat ini bisa aja lebih turun dibanding sebelumnya. Oke, terus kalau kita lihat chart teknikalnya dulu, ya ini dia Sion Super Chart, maka jawabannya, sorry, ngapain saya buka lagi? Sudah buka. Oke, dari sini sebenarnya
Oke, sekali lagi disclaimer on ya, bukan berarti saya merekomendasi buy, sell, or hold untuk saham ini, karena ya untuk jujur aja saya udah jual sebenarnya, karena udah tercapai target, itu cuma swing aja saya kemarin beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita lihat support and resistennya di sini ya, jadi kalau kita lihat resisten terdekat sebenarnya ada di angka 1505. Nah, cuman ini siap-siap aja ya, karena kalau udah ada dividen kayak gini, berarti dia bakal turun sebesar ini di tanggal X date-nya, di tanggal 12 Juni. Pertanyaannya, long term-nya bagaimana? Gitu kan ya. Jadi kalau kita coba ubah time frame-nya kamu, saya coba buat seperti biasa, price earning ratio-nya dulu, dan proyeksinya sebagai berikut. Jadi dengan asumsi pertumbuhannya hanya, oke, coba lihat dulu di sini. Nah, oke, dan asumsi hanya tumbuh, ini 9,5, nanggung banget 10% coba ya. 10% maka 1840 target price-nya. Cuman price earning-nya di angka 7,97. Sedangkan saya coba lihat lagi di Simply Worth It. Simply Worth It bilang price earning yang wajar itu dia di angka 6,8 kalau nggak salah. Oke, jadi kita lihat dulu eh, resikonya. Oke, harga saham, earningnya, karena dividen yield. Oke, nah ini ya, PE ratio-nya si Pegas kan 7,9 ya so far. Nah, kalau kita bandingin sama peers-nya, dia memang lebih rendah dibanding peers yang ada, atau perusahaan-perusahaan sejenis, baik Indonesia maupun yang di luar sana. Dan dari sisi industri average, juga masih lebih rendah. Nah, cuman si Simply bilang fair earning-nya di angka 7 kali nih. Kalau saya coba ubah di angka 7 kali, maka dengan asumsi laba tumbuh 10% aja tahun ini, Rp1.600. Sedangkan tadi beberapa forecast, nah coba kita balik lagi ke forecastnya si Simply Wall Street, dia targetnya 1.760 dengan asumsi EPS tetap bertumbuh ya, versi yang tengah-tengah ini, di tahun ini maupun di tahun depan proyeksinya. Kalau kita lihat earning and revenue story-nya, return on equity. Nah, yang ingin saya sampaikan juga adalah sebenarnya terkait dengan dividennya ya, karena dividennya bisa dibilang lumayan gede jadinya ya, dividen yield-nya. Tapi kalau kita coba historicalnya, nah ini dia historicalnya. Pegas pernah tidak membagi dividen pada saat pandemi kemarin ya, kalau nggak salah. Pada saat pandemi nggak bagi dividen, tapi kalau kamu lihat chart yang berdasarkan historical data yang diperoleh dari Simply Wall Street ini, dividen yield-nya si Pegas itu dengan ya, yang warna merah ini EPS, earning per share, yang warna hijau ini dividen per share, terlihat yield-nya lumayan tinggi dan bahkan bisa dikatakan yang paling tinggi yaitu yang tahun ini malah ya dividen yield-nya. Dan tapi kalau dilihat dari resiko kan tadi kalau saya lihat jadi kan unstable ya, jadi volatil banget si dividen payment-nya si Pegas, kadang kadang ngasih tiba-tiba, kadang nggak sama sekali, kadang gede, kadang kecil. Nah itu kan jadinya kurang kurang konsisten aja, itu sih kelemahannya. Karena beda kalau saham yang kita bisa andelin dividennya, itu paling tidak kita bisa nebak, oh dia 50% dari EPS-nya. Seperti Adira, ADMF, dia konsisten banget selalu 50% dari laba bersihnya itu dividen. Atau ya ada beberapa yang selalu konsisten dalam itu. Nah, sedangkan Pegas ini nggak konsistennya di situ. Dan dari hal yang lainnya, top shareholder yang seperti tadi saya coba bahas, ada Pertamina dan sebenarnya ada banyak aset manajemen besar ya, seperti The Vanguard Group, Norge, BlackRock, BNY Milan Asset Management, dan sebagainya. Oke, tadi price earning ratio-nya sudah. Terus yang saya ingin sampaikan, target analisnya based on stock bid di Rp1.700. Tadi Simply 1760, kemudian yang menarik adalah pada saat penutupan akhir bulan kemarin turun ya. Jadi apakah karena masuknya Goto di indeks MSCI bakal ngaruh ke bobot-bobot saham yang lain? Tentunya pasti. Tapi kan pertanyaannya jadi kalau ada yang baru di indeks MSCI seperti Goto, maka ada yang bertambah, ada yang berkurang kan gitu ya. Jadi kalau yang berkurang
bobotnya ya otomatis dia bakal dibuang sama Big Fund. Kita nggak bahas itu ya, kita bahas langsung tentang pegasnya. Ini ya, jadi dia bertransformasi menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi terbesar di Indonesia. Ya, seperti itu terkait dengan pegas. Pada balik lagi ke sini lagi, kalau saya lihat chart teknikal, kalau time frame-nya kamu pendek, sebenarnya ya itu dia 1.500 ya. Cuman siap-siap aja di tanggal 12 Juni bakal drop sebesar dividen yang dia bagikan. Jadi kalau yang pendek, kalau kamu mengincar dividen, idealnya jangan pada saat menjelang pengumuman RPS. Atau malah pada saat pengumuman RPS itu bakal peluangnya ya nggak bagus. Idealnya jauh-jauh sebelumnya, 3 bulan, 4 bulan, dan sebagainya. Tapi itu dia ketidakkonsistenan Pegas dalam memberikan dividen payout ratio-nya, itu membuat dia saham ini sebenarnya tidak layak untuk masuk kategori saham yang diincar dividennya, tapi lebih ke capital gain-nya kalau menurut saya. Dan juga Pegas ini lebih banyak hal-hal yang terkait dengan regulasi yang di luar kontrol investor retail kayak kita-kita ini. Oke, itu aja dari saya. Thank you udah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe channel Pintar Saham. Dan juga jangan lupa masukannya apa dan konten apa yang ingin kamu lihat di channel YouTube Pintar Saham ini. Itu aja dari saya. Thank you. Sehat dan cuan selalu buat kamu.